Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Ya dong pastinya. Sebelum kita mengawali ibadah PA pada sore hari ini, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Kumelan-Kumelan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami, bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan biarkan hati kami terbuka menerima segala berita-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, tiba saatnya buat kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Yang merindukan air
Shalom teman-teman dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa? Puji Tuhan. Ya, walaupun di tengah pandemi yang seperti saat ini kita masih belum bisa berkumpul bertemu, tetapi kita masih bisa dipertemukan lewat video saat ini. Saya yakin dan saya percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa hadir bagi kita semua. Amin, saudara? Ya. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum belajar firman Tuhan, ada satu kalimat yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Kalimat ini sudah biasa kita dengar kok di TV atau di radio. Sudah biasa ya kita lihat di iklan. Saya yakin teman-teman tahu. Kalimat ini adalah siap-siap. Kuberikan kau satu permintaan. Kuberikan kau satu permintaan. Nah, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Ketika bisa saja apapun yang teman-teman minta akan dikabulkan. Apakah yang akan teman-teman minta? Sudah terpikirkan dalam hati? Ketika kita diberikan kesempatan, teman-teman diberikan kesempatan, apakah yang akan teman-teman minta? Apakah kecantikan? Atau mungkin ketampanan? Atau mungkin harta yang berlimpah? Nih, yang anak muda ini. Atau mungkin minta motor, ya. Atau mungkin minta mobil aja lah, yang mewah. Atau mungkin minta sesuatu hal yang lain yang luar biasa, yang membuat sukacita. Simpan dalam hati permintaan teman-teman. Ya, kadang-kala atau mungkin sering apa yang kita minta bukanlah hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Bisa juga meminta hanya berfokus pada keinginan pribadi. Berfokus hanya untuk dirinya sendiri, tidak melihat orang lain. Kalau aku minta ini, aku pasti senang. Untuk orang lain, aku tidak peduli. Kadang-kala ada yang minta seperti itu. Apakah teman-teman seperti itu? Nah, ya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Simpan permintaan teman-teman di dalam hati terlebih dahulu. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar terhadap hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah pada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan
kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tiada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, demikian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12 yang mendasari firman Tuhan pada saat ini. Ya, memang bacaan ini berkisah mengenai Tuhan yang menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon dalam mimpinya pada waktu malam. Allah berfirman kepada Salomo untuk meminta sesuatu kepada Allah dan akan memberikannya kepada Salomo. Ya, kalau kita lihat respon Salomo yang pertama kali muncul adalah ia merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan penuh kesadaran bahwa kemurahan Allah yang memungkinkan Salomo untuk duduk di tahta menggantikan Daud yang adalah ayahnya. Terdapat dalam ayat yang ke-6. Salomo juga menyadari dengan segala kerendahan hatinya bahwa ia masih begitu muda dan belum memiliki pengalaman. Ayat yang ke-7. Dalam keadaan demikian, tentu bukanlah hal yang mudah baginya untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, sehingga Salomo meminta agar Allah memberikan kepadanya hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatnya dan membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Nah, sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang diminta Salomo berbeda dengan standar kehidupan manusia. Mungkin sebagai seorang raja, bisa saja dia meminta pada Tuhan, berilah aku kekuatan sehingga orang lain takut kepadaku. Mungkin sebagai raja yang belum mempunyai pengalaman bisa saja minta hal seperti itu. Tetapi Salomo tidak meminta hal seperti itu. Nah, kita tentu saja berasumsi bahwa Salomo itu kan yang raja yang sudah kaya. Dia tidak lagi butuh hal-hal yang demikian. Jadi wajar saja deh kalau dia tidak minta harta kekayaan. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa kecenderungan manusia adalah selalu merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki. Sudah memiliki harta yang berlimpah, masih tidak puas, sehingga dia mencari harta lagi. Sudah memiliki kedudukan yang tinggi, tidak puas, mencari lagi sehingga dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi lagi. Itulah jiwa manusia yang kadang Allah, saya yakin teman-teman ya, yang kadang Allah tidak puas dengan dirinya sendiri. Tetapi Salomo dengan jelas tidak melakukan hal tersebut, bahkan ketika dia sendiri memiliki pilihan untuk melakukannya. Sebab Salomo tahu bahwa mengendalikan keinginan pribadi dan mengedepankan apa yang baik bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga baik bagi orang lain dan tentu saja baik bagi Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh seorang Salomo. Walaupun raja masih muda, belum berpengalaman, tetapi apa yang dia minta? Dia meminta hikmat kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu. Nah, saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengabulkan banyak hal bagi Salomo. Permintaan penuh hikmat itu diberikan Allah, diberikan Tuhan dengan tambahan, ini bonusnya, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Sebenarnya semua ini adalah hal yang wajar untuk disatukan. Kemuliaan, kedudukan, tetapi itu adalah sebuah bonus yang diberikan Tuhan kepada Salomo ketika dia meminta hikmat kebijaksanaan kepada Salomo. Orang berhikmat ya tentu tahu bagaimana mengelola harta dengan baik. Dia juga akan menjadi raja yang mulia karena pertimbangan dan keputusan yang bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara. Kuberi kau satu permintaan. Apa yang diminta pada Tuhan? Apa yang akan teman-teman minta pada Tuhan? Salomo meminta pada Tuhan hikmat kebijaksanaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi hikmat kebijaksanaan untuk orang lain. Ketika Tuhan memberikan apa yang diminta Salomo,
yang pada waktu itu dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa yang ikut juga Tuhan berikan sebagai bonus dalam kehidupan Saul. Kuberi kau satu permintaan. Apa yang kita mintakan itu, teman-teman? Apakah permintaan itu berguna hanya untuk diri pribadi? Apakah permintaan yang teman-teman ajukan pada saat ini berguna juga untuk orang lain? Teman-teman tentu jawab dalam hati masing-masing. Melalui pelajaran hari ini, teman-teman kasih kita diajak untuk meminta sesuatu pada Tuhan yang tepat untuk hidup teman-teman sekalian. Sesuatu yang betul-betul dibutuhkan dan sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri, juga baik untuk orang lain dan juga berkenan di hati Tuhan. Raihlah apa yang kau minta dengan jalan yang benar, niscaya engkau akan mendapatkannya. Marilah kita menyatakan kita dengan tepat pada Tuhan, dan Tuhan akan mengabulkan seperti apa yang teman-teman minta. Tetapi ada usaha yang teman-teman lakukan. Tidak hanya meminta, tetapi ada usaha yang harus teman-teman lakukan. Beri kau satu permintaan. Semoga apa yang teman-teman minta Tuhan akan mengabulkan dan semuanya menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Sungguh bersyukur ya Tuhan pada saat ini memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Dan apa yang kami pelajari pada hari ini kiranya Tuhan berkati sehingga kami bisa dengan hikmat kebijaksanaan untuk meminta, untuk menentukan dalam kehidupan kami, sehingga semua ini berkenan di hadapan dan juga bermanfaat bagi orang lain. Berkati kami, bimbing kami, sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mohon, dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan lancar ya Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya ibadah hari ini membawa kerinduan untuk ibadah kita selanjutnya, dan Kau berkati supaya aktivitas kami selanjutnya agar bisa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya ini Tuhan doa kami, hanya dalam Kami doa. Untuk menutup ibadah kami pada sore hari ini, sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang berjudul Pelangi Kasih.